Karena saya dari orang miskin, Bu. Saya terlahir dari orang miskin. Hanya sesat. Kamu keluar aja pagi ini biar saya aja yang nyiapin sarapan buat Bapak sama Cakra ya. Tapi Mbak, ini kan tugas saya. Udah nggak apa-apa, biar saya aja. Sana Gi. Ayo cepetan. Saya datang ke sini bukan berarti saya sudah memaafkan kamu, Dara. Saya mengerti perasaan Ibu. Memang tidak mudah untuk memaafkan semua kesalahan saya. Mungkin Ibu gak akan pernah maafin saya. Saya datang ke sini cuman untuk minta penjelasan dan mendengar penjelasan dari mulut kamu langsung, Dara. Hubungan kamu sama Miko dimulai sejak kapan? Sejak kami masih muda. Saat itu Miko sedang kuliah. Jadi sebenarnya saya yang mengganggu hubungan kalian. Pak, hati-hati, Pak. Papa ngapain turun ke bawah, Pak? Seharusnya Papa istirahat di kamar. Papa bosen Cakra di kamar terus. Pak, semalam kan dokter udah bilang, harusnya hari ini Papa ke rumah sakit. Khawatirnya itu ada luka dalam karena Papa jatuh di kamar mandi. Papa ini udah gak muda lagi loh, Pak. Periksa kesehatan itu penting. Karena Papa sudah gak muda lagi, Papa malah pengen lihat kamu nikah. Supaya kalau Papa sudah gak ada yang jaga kamu, ada yang nemenin kamu. Dan yang lebih penting, kamu aman dengan status kamu menikah dengan Michelle. Pak, maaf ya Pak. Bukannya saya nggak mau masak. Tapi Mbak Michelle ngotot Pak. Dia maksa mau masak. Dibantuin juga nggak mau. Ya udah, biarin aja. Baik Pak, saya permisi ya Pak. Michelle kenapa sih, Pak? Cari perhatian banget dia jadi orang, Pak. Tapi Papa lihat, dia itu sayang banget loh sama kamu. Dari sikapnya aja Papa tahu. Sayang banget dia sama kamu. Oh, kangkungnya indah banget. Perlu diplating nih biar rapi. Saya tidak bisa menyalahkan situasi itu. Saya tidak bisa menyalahkan kehadiran Ibu di antara hubungan kami. Maksudnya? Dara bisa nggak? Kamu langsung to the point aja jelasin hubungan kamu sama Miko gimana? Ibu sudah siap mendengar semua cerita dari saya. Saya dan Miko adalah pasangan yang saling mencintai, saling menyayangi. Bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi kami, memisahkan kami, tidak ada. Sampai akhirnya saya hamil di luar nikah.
Dan ketika Miko tahu saya hamil, Miko sempat pergi menjauh dari saya. Saya nggak tahu apa pada saat itu Bu Tania hadir di kehidupan Miko. Tapi ketika Miko datang lagi, Miko meminta untuk menggugurkan kandungan saya, Bu. Miko nggak mau jadikan saya istri. Karena saya dari orang miskin, Bu. Saya terlahir dari orang miskin. Dan sejak itu, Miko benar-benar meninggalkan saya. Dan Miko nggak tahu kalau saya sudah berjuang sendiri untuk melahirkan anaknya dengan selamat ke dunia, Bu. Yaitu Nisa. Alia pasti seneng situasi udah aman. Dia pasti langsung mau balik ke Indonesia. Kabarin dia. Kok nggak diangkat? Jangan-jangan dia lagi istirahat. Ya udah, jangan diganggu. Chat aja. Oke. Sayangku, aku punya kabar bagus nih buat kamu. Setelah baca pesan ini, langsung video call aku ya. Karena aku mau sampein langsung sama kamu. Dia itu cuma sosokan, Pak. Aslinya nggak bisa masak. Waktu ini ada kejadian, Pak. Dia masak sop ayam buat aku. Masa dia salah kasih kaldu, Pak? Ngasihnya kaldu jamur. Malah dirimu jadi langsung kambuh dong. Untung aja aku cepet tertolong, Pak. Kalau nggak mungkin aku udah mati kali, Pak. Iya, Cakra. Tapi kan itu bisa dimaklumi. Aku gimana? Iya, misalnya kan nggak tahu kalau kamu tuh alergi terhadap jamur. Kalau dia tahu, dia nggak mungkin ngasih itu. Dia pasti akan lebih hati-hati. Apa ini kenapa sih belain Michelle? Apa itu nggak belain Michelle sama Cakra? Pedes lah ya, pedes lah ya. Jangan pedes deh. Masuk. Siang, Pak. Siang. Muka kamu kenapa? Nggak apa-apa, Pak. Tadi saya berkelahi sama orang di jalan, Pak. Berkelahi kok sampai lebam gitu? Berkelahi sama siapa? Tadi ada orang rese, Pak. Tapi permasalahannya udah selesai kok. Oke. Oh iya, Pak. Saya kesini mau laporan, Pak. Soal perkembangan kasus Jenny. Oke. Penyidik sudah menetapkan pasal percobaan pembunuhan atas kasus Jenny, Pak. Dia akan dipenjara 5-13 tahun. Bagus. Hukuman yang setimpal untuk apa yang dia udah berbuat. Berarti seharusnya Bu Alia sudah bisa pulang ke Jakarta, Pak. Karena situasinya udah aman. Iya. Alhamdulillah. Oke, saya akan segera kabarin Alia. Sekaligus saya juga mau cek kondisi kandungannya. Apakah sudah cukup kuat untuk perjalanan pulang ke Jakarta atau enggak? Baik. Masuk.
Siang Pak Devan, saya mau ingetin kalau besok Bapak ada jadwal untuk meninjau proyek Parmanek. Hasil kerjasama Baldi Holdings Company dengan perusahaan Ibu Michelle, Pak. Baik, makasih. Sama-sama, kalau gitu saya permisi ya, Pak. Udah lagi, Danu? Sudah, Pak. Saya permisi. Saya tidak berniat untuk menyakiti hati Bu Tania. Sekarang juga saya menyesal, Bu. Saya masih mempertahankan hubungan ini cuma karena saya terlalu cinta sama Miko. Karena kita masih saling mencintai, masih saling menyayangi, makanya kita masih menjalin hubungan. Miko emang laki-laki brengsek darah. Tapi kamu adalah perempuan yang gak punya perasaan. Bu, maafin saya. Saya tahu betapa sakitnya hati Ibu. Udah cukup, Dara. Saya nggak mau dengar apapun lagi. Saya datang ke sini cuma untuk minta kebenaran dan saya udah dapat jawabannya. Permisi. Tapi Bu, tunggu dulu. Ibu harus tahu. Pokoknya aku harus bisa bikin omelet yang enak ini. Biar calon mertua sama calon suami suka sama masakan aku. Biar mereka tahu kalau aku menantu idaman yang keren. Ya, ini kenapa keluar gosong? Ya. Bikin lagi ya. Capek. Ini sedikit. Please, sekarang nggak boleh gagal. Nah, sempurna. Tumis kangkung. Ya ampun. Emang warnanya coklat apa gosong ya? Enggak kali ya, emang warnanya begini kali ya. Dua-duanya sih enak. Cakra. Bukannya Papa belain Michelle. Michelle itu mengingatkan Papa pada mama kamu. Dulu, ketika kami baru menikah, mamamu kayak gitu. Kalau masak itu, kalau nggak gosong, keasinan, nggak mateng lah. Tapi karena cinta dan usaha yang besar, akhirnya mama malah jadi jago masak. Dan itu terbukti. Kamu suka banget kan sama masakan mama? Hah? Iya, Pak. Cakra, Papa yakin Michelle punya niat yang baik. Seperti mama kamu dulu. Jangan bandingin Mama sama Michelle, Pak. Perbandingannya jauh banget bagi bumi dan langit, Pak. Iya. Anak mama Oh, kangkungnya indah banget. Perlu diplating nih biar rapi. Ya ampun, kamu ngerajut apa, sayang? Aku ngerajut ini. Topi buat Dede Utun. Kalau nanti Dede Utun udah lahir, terus udah agak besar sedikit, muat, dia bisa pakai ini. Bagus gak, Sayang? Lucu banget. Oh iya, tadi kamu bilang kamu ada berita bagus. Berita bagus apa, sayang? Jadi gini, sayang. Sekarang kondisi di sini udah aman. Orang yang berusaha celakain kita dengan gas beracun itu udah berhasil ditangkap polisi.
mereka akan dikenain pasal percobaan pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara 5-13 tahun, sayang.